Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, selamat berjumpa. Pada pertemuan yang pertama ini di mata pelajaran IPS, kalian akan mulai belajar mata pelajaran IPS di hari dan waktu yang sama untuk kedepannya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita belajar dan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kalian, bagi keluarga, bangsa, dan negara. Anakku sekalian, dalam mempelajari pembelajaran IPS ini, maka yang Ibu harapkan adalah kalian membaca buku, sering-sering membaca buku. Kenapa? Karena semakin sering kalian membaca, maka semakin banyak informasi yang akan kalian dapatkan. Dan informasi tersebut dapat memberikan kalian ilmu yang dapat dipergunakan untuk menjelajahi dunia. Dan inilah yang merupakan manfaat kalian dalam belajar ilmu pengetahuan sosial. Kenapa? Karena IPS itu mempelajari ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi antar manusia dan lingkungan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ini adalah mata pelajaran IPS. Nama Ibu Lilik Susania, dan kita akan memulainya. Bab 1 ya. Manusia, tempat, dan lingkungan. Kita akan membahas pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kalian perhatikan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Sehingga ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup yang merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Anak-anak, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu dan itu berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut dapat menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Kenapa? Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun interaksi dapat berupa mobilitas penduduk atau pergerakan orang, kemudian komunikasi guru dan siswa, serta transportasi. Hal ini yang berkaitan dengan perpindahan barang, manusia yang berkaitan dengan kendaraan, jarak, dan perjalanan. Menurut Bintaro, interaksi itu merupakan suatu proses. Jadi menurut Bintaro itu adalah interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Ingat ya, interaksi itu dapat mempengaruhi tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kemudian interaksi melalui kontak langsung itu terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Jadi pada saat kalian datang secara langsung ke tempat atau suatu tempat yang baru, itulah terjadinya interaksi melalui kontak langsung. Yang berikutnya, interaksi yang tidak langsung itu terjadi ketika kalian membaca berita, kemudian melihat tayangan di televisi atau lain-lainnya. Itu yang dimaksud dengan interaksi tidak langsung. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian yang harus kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, yang pertama adalah jelaskan pengertian ruang. Kemudian, sebutkan apa saja yang mencakup ruang. Kemudian yang ketiga adalah mengapa perbedaan karakteristik antar ruang menyebabkan terjadinya interaksi. Kemudian yang keempat, berikan contoh bentuk interaksi melalui kontak langsung serta interaksi melalui kontak tidak langsung. Dan yang terakhir adalah jelaskan pentingnya ruang bagi makhluk hidup. Nah, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mendapatkan manfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.